Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahu bayan. Ashkuruhu man talabal mazida minal mulki dayyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-karimul mannan. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu mab'uutsun bi asrafil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ridwan. Amma ba'd, wa ya ibadallah, ittaqullah wa syari'u ila maghfiratihi wa ridwan. Hadirin sedang umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini patutlah kita semua mengucapkan syukur kepada Allah, karena pada saat ini kita semua dapat merasakan beberapa kenikmatan, di antaranya nikmat hidup yang dilengkapi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud dari rasa syukur kepada Allah itu tidak cukup kiranya hanya dengan mengucapkan kalimat hamdalah, namun yang lebih penting adalah merasakan syukur itu kita wujudkan dalam berbakti berupa tindakan atau perbuatan, yakni melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang beriman, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah, dalam arti selalu mawas diri untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dalam menjauhi segala larangannya. Sebab dengan takwa itu kita semua dapat menempuh jalan yang sukses, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan perlindungan dan pertolongan baik di dunia maupun di akhirat kelak, serta diberikan surga yang merupakan tumpuan kenikmatan kepada orang-orang yang selalu istiqomah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah artinya teguh dalam pendirian dalam menjalankan agama ketika semua wajib untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Jalan menuju istiqomah yang pertama dengan iman, kemudian lurus dalam segala perbuatan baik hati maupun anggota badan kita. Istiqomah tidak dapat dicapai oleh jabatan atau kekayaan, bahkan harta kekayaan dan jabatan selalu gelisah dengan cemas sebab didukung dengan orang istiqomah. Abu Sufyan radhiyallahu berkata, aku pernah memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu kalimat tentang Islam yang dengan jawabanmu itu nanti aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW berkata, kemudian katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian tetaplah lurus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang telah saya tadi bacakan, yaitu surah Al-Fussilat, Allah telah menjanjikan bahwa orang-orang yang selalu beristiqomah
Sekali tidak akan disentuh perasaannya takut, hatinya tidak selalu diganggu kerisauan dan kecemasan, tidak susah dan berduka cita meskipun seseorang itu didapat musibah, namun dia tetap tabah dan diterima dengan ikhlas. Sesungguhnya ada dua macam penyakit yang mengancam orang-orang yang tidak istiqomah dalam hidupnya, yaitu rasa takut dan duka cita. Yang pertama, rasa takut itu yaitu penyakit jiwa yang mengganggu setiap orang. Yang penyakit ini sukar disembuhkan. Banyak macam penyakit takutnya, misalnya takut jatuh miskin, takut hartanya dirampok orang lain, takut jabatannya turun, takut kehilangan pekerjaan dan sebagainya dan lainnya. Rasa takut inilah yang membuat kita tidak tenang dalam menjalani kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berada dengan orang-orang yang beriman, hatinya istiqomah, ialah selalu merasa dekat kepada Allah. Ia tidak dihinggapi rasa cemas, sebab didasari bahwa hidup merupakan proses yang sudah diatur oleh Allah. Selama aturan itu ditaati, maka Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyakit lainnya yaitu menghinggapi orang-orang yang tidak beristiqomah, ialah duka cita. Kalau kita pikir di dunia ini semuanya orang pernah merasakan duka karena cobaan dan ujian, sedikit atau banyaknya masing-masing kita pernah merasakan. Cobaan atau ujian dari Allah itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk kemiskinan dan kehilangan jabatan, atau pengaruh kematian anggota keluarga kita, gagal dalam mencapai cita-cita dan sebagainya. Dan setiap orang yang mendapatkan cobaan itu selalu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun dalam duka secara berlebihan juga tidak baik. Orang yang kesedihannya mendalam, jika ditimpa musibah maka pertanda jiwanya rapuh, tidak yakin terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang istiqomah pasti akan dapat menguasai dirinya. Manakala ditimpa musibah, sebesar apapun musibah itu, ia dapat menyelesaikan dengan baik, tentu saja melalui cara-cara agama, dan mengadukan permasalahan tersebut kepada Allah. Cara-cara ini merupakan ikhtiar dan dibarengi dengan usaha lainnya dalam menyelesaikan kehidupan. Mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini maupun di luar masjid ini, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam mengerjakan sholatnya, selalu istiqomah dalam mengerjakan pekerjaannya, dan selalu istiqomah dan lain-lainnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan selalu istiqomah. Ya Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'an adim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qulu qawli hadza astaghfiru wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad Rasulullah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil azim, wa'lamu anna Allah amarakum bil amrin azim, amarakum bis salati wa salam ala nabiyil karim, wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والسلوك المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله إن الله يأمركم بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.